Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma Fitri dengan NIM 22076050 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Pada presentasi tugas akhir dasar-dasar ilmu pendidikan kali ini, saya mengambil tema tentang implementasi blended learning. Yang pertama adalah konsep blended learning. Blended learning atau juga disebut dengan pembelajaran hibrid adalah metode pengajaran yang mengintegrasikan teknologi dan media digital dengan kegiatan kelas yang dipimpin oleh guru atau dosen, sehingga bisa memberikan fleksibilitas siswa untuk menyesuaikan cara belajar mereka. Secara etimologi, istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended dan learning. Kata blended yang berarti campuran, sedangkan learning yang memiliki makna pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola lainnya. Secara umum, bisa disimpulkan bahwa model pembelajaran blended learning ini adalah perpaduan dari manfaat-manfaat pembelajaran online atau e-learning dengan pembelajaran tatap muka atau konvensional yang bisa berjalan maksimal. Pengertian blended learning menurut beberapa para ahli yaitu yang pertama, menurut Thorne, blended learning adalah model pembelajaran yang mengkombinasikan inovasi dan kemajuan teknologi dalam sistem belajar yang berlangsung secara online dan pembelajaran tradisional yang berlangsung interaksi serta partisipasi. Yang kedua, menurut Bong dan Graham, blended learning adalah model belajar dengan perpaduan dua jenis kegiatan pembelajaran secara berbeda, yaitu antara metode pembelajaran tradisional atau face-to-face dengan sistem pembelajaran terdistribusi atau distributed learning system. Sistem pembelajaran terdistribusi tersebut dilakukan pemanfaatan terbaik dari teknologi elektronik seperti komputer dan internet, sehingga bahan ajar bisa dengan mudah untuk diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Yang ketiga, menurut North, blended learning adalah gabungan atau kombinasi dari berbagai metode pembelajaran daring, luring, dan tatap muka, atau in-person learning. Yang keempat, menurut Syarif, blended learning adalah suatu pembelajaran yang bersifat fleksibel yang dalam implementasinya dengan kombinasi pembelajaran tradisional di dalam kelas dengan penggunaan e-learning atau pembelajaran online menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jenis-jenis blended learning. Menurut Brock, model pembelajaran blended learning terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, face-to-face driver model. Dalam model ini, pembelajaran online ditentukan berdasarkan per kasus, artinya hanya peserta didik di dalam kelas tertentu yang akan mendapatkan pembelajaran online. Model ini mengizinkan peserta didik yang menginginkan belajar di atas kelas yang sedang dijalani dengan cara memanfaatkan teknologi secara mandiri. Yang kedua, rotation model. Dalam model pembelajaran ini, peserta didik berotasi di antara kelas yang berbeda dengan jadwal tertentu, baik secara online maupun tatap muka dengan pendidik. Yang ketiga, online driver model. Model ini kebalikan dari face-to-face driver model. Dalam model ini, materi disampaikan secara online dan pertemuan dengan pendidik dilakukan secara online saat mereka memerlukan diskusi. Yang keempat, enriched virtual model. Peserta didik harus mengikuti pembelajaran tatap muka dengan pendidik, tetapi kemudian menyelesaikan mata pelajarannya di luar ruang kelas atau luar sekolahnya. Yang kelima, flex model. Dalam model pembelajaran ini, materi pembelajaran dibagikan secara online dan peserta didik dituntut untuk belajar mandiri melalui media online, tetapi pendidik ada di ruangnya untuk selalu dapat ditemui oleh peserta didik yang memerlukannya.
Yang keenam, online lab model. Dalam model pembelajaran ini, peserta didik belajar seluruhnya melalui media online, tetapi mendatangi laboratorium komputer untuk menyelesaikan pembelajarannya. Yang ketujuh ada self-blend model. Dalam model pembelajaran ini, peserta didik mempunyai kesempatan untuk belajar hal lain di luar yang ditawarkan sekolahnya. Yang kedua, ada karakteristik dari blended learning. Karakteristiknya, yang pertama menurut Muhammad Nadif. Yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan antara berbagai cara penyampaian, gaya pengajaran, model pembelajaran, serta bisa mengakses berbagai macam media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau bisa disebut face-to-face, belajar mandiri, dan belajar mandiri melalui via online. Pembelajaran blended juga dapat menggabungkan pembelajaran tatap muka atau face-to-face dengan pembelajaran yang berbasis komputer. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaiannya, cara pengajarannya, dan juga cara pembelajarannya. Blended learning juga dapat membuat peserta didik lebih termotivasi dalam usaha melakukan pembelajaran mandiri. Yang keempat, guru dan orang tua dalam seorang pembelajar memiliki peran yang sama pentingnya. Guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Menurut John Watson, karakteristik dari blended learning adalah satu, pembelajaran yang mencampurkan berbagai cara penyampaian, pengajaran, gaya pembelajaran, serta menggunakan media teknologi yang beragam. Yang kedua, sebuah kombinasi pembelajaran langsung atau face-to-face, belajar mandiri, dan belajar mandiri secara online. Yang ketiga, pengkombinasian yang efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Pembelajaran berbasis blended learning dimulai sejak ditemukan komputer. Walaupun sebelum itu juga sudah terjadi adanya kombinasi atau blended. Terjadinya pembelajaran awalnya karena adanya tatap muka dan interaksi antara pengajar dan pelajar. Setelah ditemukannya mesin cetak, maka guru memanfaatkan media cetak. Pada saat ditemukan media audiovisual, sumber belajar dalam pembelajaran mengombinasikan antara pengajar, media cetak, dan audiovisual. Namun blended learning muncul setelah berkembangnya teknologi informasi sehingga sumber dapat diakses oleh pembelajaran secara offline maupun online. Dalam blended learning terdapat 6 unsur yang harus ada, yaitu 1. Tatap muka, 2. Belajar mandiri, 3. Aplikasi, 4. Tutorial, 5. Kerjasama, dan 6. Evaluasi. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan blended learning. Kelebihan blended learning menurut Senpai, 1. Independent learning. Dengan pembelajaran blended learning dapat memudahkan siswa untuk belajar secara leluasa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan materi secara mandiri. Yang kedua, pemanfaatan majunya teknologi informasi, memanfaatkan teknologi yang canggih pada pembelajaran. Blended learning dapat dimanfaatkan sebagai jembatan untuk menguasai serta mendalami teknologi informasi. Yang ketiga, mengatasi permasalahan belajar terkait jarak dan waktu. Dengan menggunakan blended learning ini, maka tidak akan ada lagi permasalahan belajar yang menyangkut dengan jarak dan waktu. Yang keempat, proses komunikasi secara kontinu. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar tidak hanya dapat dilakukan pada satu waktu, tetapi proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan waktu yang banyak, sehingga lebih memberi kemudahan serta fleksibilitas terkait dengan waktu yang menyebabkan terjadinya komunikasi antara guru dan siswa. Kekurangan blended learning. Adapun kekurangan blended learning menurut Ahmad Kholikul Amin, 1. Media yang dibutuhkan sangat beragam sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. 2. Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pelajar seperti komputer,
dan akses internet. Padahal dalam blended learning diperlukan akses internet yang memadai apabila jaringan kurang memadai dan menyulitkan peserta dalam mengikuti pembelajaran mandiri via online. 3. Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pelajar seperti komputer dan akses internet. Dalam pelaksanaan blended learning juga dapat memberi persoalan yang cukup rumit untuk guru. Kusni mengungkapkan problem yang bisa saja ditemui guru saat melakukan blended learning antara lain. Pertama, guru harus memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan e-learning. Kedua, guru harus menyiapkan referensi digital yang dapat diakses oleh siswa. Yang ketiga, guru perlu menyusun referensi yang terintegrasi dengan tatap muka. Yang keempat, guru juga perlu memiliki waktu untuk mengatur dan mengelola pembelajaran berbasis internet, seperti mengembang materi, mengembangkan instrumen asesmen, dan memberi jawaban dari berbagai pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Keempat, yaitu penerapan dari blended learning. Secara sederhana, blended learning adalah pembelajaran yang mengombinasikan antara tatap muka dengan online. Jared M. Carman, seorang presiden Eglin Learning, menyebutkan 5 kunci sebagai pedoman dalam penerapan blended learning. Yang pertama, kunci 1, live event. Pembelajaran langsung atau tatap muka atau instructor-led instruction sebagai sinkronus dalam waktu dan tempat yang sama atau classroom, ataupun waktu yang sama tapi tempat berbeda seperti virtual classroom. Kunci kedua, self-paced learning, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri atau self-paced learning yang memungkinkan peserta belajar kapan saja, di mana saja, dengan menggunakan berbagai konten atau bahan belajar yang dirancang khusus untuk belajar mandiri, baik yang bersifat text-based maupun multimedia based atau video, animasi, simulasi, gambar, audio, atau kombinasi dari kesemuanya. Kunci ketiga yaitu collaboration. Melakukan kolaborasi dengan baik kolaborasi pengajar maupun kolaborasi antar peserta belajar yang kedua-duanya bisa lintas sekolah atau kampus. Dengan demikian, perancang blended learning harus meramu bentuk-bentuk kolaborasi, baik kolaborasi antar teman sejawat atau kolaborasi antar peserta belajar dan pengajar melalui tool komunikasi yang memungkinkan seperti chatroom, forum diskusi, email, website atau weblog, listserv, mobile phone. Kunci keempat yaitu assessment. Tentu saja dalam proses pembelajaran jangan lupakan cara untuk mengukur keberhasilan belajar teknik assessment. Dalam blended learning, perancang harus mampu meramu komunikasi jenis assessment baik yang bersifat tes maupun non-tes, atau tes yang lebih bersifat otentik, atau authentic assessment atau portofolio dalam bentuk project, produk, dan lain-lain. Kunci kelima yaitu performance support materials. Jika kita ingin mengombinasikan antara pembelajaran tatap muka dalam kelas dan tatap muka virtual, pastikan sumber daya untuk mendukung hal tersebut siap atau tidak, ada atau tidak. Bahan belajar disiapkan dalam bentuk digital. Apakah bahan belajar tersebut dapat diakses oleh peserta baik secara offline, seperti dalam bentuk CD, MP3, DVD, dan lain-lain, maupun secara online dalam bentuk via website resmi tertentu. Contoh penerapan blended learning. Salah satu contoh penerapan blended learning ini saat siswa belajar menggunakan dua pendekatan sekaligus. Artinya siswa menggunakan dua metode sistem belajar secara daring dan juga tatap muka melalui video conference. Dalam metode pembelajaran ini, siswa diminta mempelajari materi yang akan diajarkan guru. Materi tersebut bisa berupa modul atau video pembelajaran yang akan diberikan oleh guru sebelum kelas Zoom atau Google Meet dimulai. Jadi saat Zoom atau Google Meet berlangsung, guru tinggal menyampaikan poin penting pembelajaran dan selanjutnya guru berinteraksi langsung
dengan siswa melalui video conference tersebut. Siswa bisa berinteraksi baik bertanya maupun berdiskusi mengenai materi yang dibahas. Jadi meskipun siswa dan guru tidak melakukan pembelajaran tatap muka, kedua pihak masih bisa berinteraksi layaknya saat di sekolah. Sedangkan siswa yang tidak dapat mengikuti Zoom atau Meet bisa melihat rekaman yang dibagikan guru. Jadi siswa yang lainnya tidak akan ketinggalan pelajaran dengan teman lainnya karena saat Zoom atau Meet berhalangan hadir. Rekaman tersebut disetting dapat diulang-ulang sampai siswa benar-benar paham dengan materi yang diberikan. Sekian presentasi saya kali ini. Maaf jika ada kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.